Halo sobat-sobat, ketemu lagi ya. Kembali lagi dengan saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini sih kita mau bahas tentang kejawen. Tentang kejawen. Jujur kalau boleh saya jujur, saya itu orang Kristen. Saya orang Kristen, saya orang Nasrani ya. Tapi saya juga tahu tentang kejawen gitu. Saya orang Jawa gitu. Wong Jawa aja lali Jawane. Aku ya iso nganggo basa Jawa. Aku basa krama alus, krama inggil, aku ya iso ngono. Kon nulis aksara Jawa, maca aksara Jawa, aku ya iso. Kan yo sama-sama orang Jawa gitu ya. Saya itu orang Jawa Tulen. Saya orang Jawa Tulen, orang tua saya orang Jawa. Dan saya tuh memang cinta Jawa gitu. Dimana saya juga beragama Kristen. Di dalam keyakinan saya beriman, saya percaya, saya yakin kepada Tuhan saya, Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus dan juga Roh yang Kudus. Saya percaya dengan iman saya. Tetapi saya tahu tentang ilmu-ilmu Jawa. Bukan karena saya percaya dengan ilmu Jawa, bukan karena saya mengikuti ilmu Jawa, tidak. Saya sebatas tahu. Oh, saya tahu jenis ilmu ini. Saya tahu jenis hal-hal seperti ini. Cara menanggulanginya seperti ini, saya tahu. Tetapi saya lebih mengutamakan agama saya. Karena apa? Saya mampu melawan semua ilmu-ilmu Jawa dengan agama saya gitu. Jadi gini, dalam Jawa itu banyak sekali ilmu ya, banyak sekali ilmu. Ada yang tafsir mimpi Jawa, yang namanya tafsir mimpi kan banyak. Ada di dalam Islam itu juga ada tafsir mimpi melalui Islam, kan ada ya. Di dalam Islam itu ya. Dalam Jawa, orang Jawa, orang Kejawen itu tafsir mimpi itu juga ada artinya. Kenapa sih di dalam ilmu tafsir mimpi Jawa ada 3 mimpi? Kenapa ada mimpi Titiyoni, Gondoyoni, dan Puspotajem? Kenapa ada waktu-waktu mimpinya dan kenapa ada maksud mimpi-mimpinya? Ada yang berupa petunjuk, ada yang berupa sebagai simbolis, ada yang berupa sebagai pertanda-pertanda buruk, dan ada juga yang berupa sebagai wahyu, kewahyon, wangsit atau berkah, berkat, barokah, rezeki gitu ya. Kan beda-beda. Dari ilmu tafsir mimpi Jawa aja itu artinya beda-beda loh. Oh, nanti kalau mimpi ular, kalau ularnya besar itu pertanda jodoh, kalau ularnya kecil itu pertanda sesuatu, kalau dia sedang ngelakoni berarti pertanda pusaka. Kalau dia sedang fokus kerja itu pertanda berkat atau rezeki. Nanti kalau mimpinya jam segini, ini namanya Puspotajem, itu baru mimpi loh. Bahkan di dalam ilmu-ilmu Jawa, dalam ilmu primbon saja, oh nanti orang yang lainnya di Selasa Legi ini artinya ini. Nanti kalau lainnya di ini gitu ya, itu ada artinya loh. Di tanggal lahir kita aja. Bahkan di dalam ilmu Jawa, bila mana kita menemukan hal-hal tertentu itu bisa diartikan loh. Dalam ilmu Jawa kita melihat bintang itu ada tandanya. Wah, muncul yang namanya lintang kemukus atau bintang kemukus gitu ya. Ini ada artinya. Oh, muncul lagi yang namanya bintang pari atau yang lainnya tuh. Wah, itu ada artinya lagi. Jadi ilmu Jawa itu detail. Dan mayoritas ilmu Jawa itu pasti berbau klinik gitu. Sehingga tak heran banyak orang itu mengatakan kalau ilmu Jawa itu sebagai ilmu yang sesat, sebagai ilmu kegelapan, atau sebagai ilmu roh-roh gelap, atau sebagai ilmu yang lain ya gitu ya gitu. Tapi ini khusus saya pribadi, saya menilai kalau hanya sebatas ilmu Jawa, sebatas pemahaman, tidak ada yang namanya musyrik atau syirik.
Di dalam Muslim sendiri juga dikenal kalau syirik itu perbuatan menduakan Tuhan Allah gitu ya. Kalau musyrik itu adalah orang yang melakukan perbuatan syirik. Dan kita menggunakan pemahaman Jawa bukan berarti kita menduakan Allah. Kita tetap percaya kepada Allah, kita tetap percaya kepada Tuhan. Hanya saja kita juga menggunakan metode pembahasan yang lain. Sama kok, hampir semua agama itu sama kok. Orang Kristen juga mengatakan demikian. Itu kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh jahat. Sama. Orang Muslim mengatakan itu adalah perbuatan yang musyrik, perbuatan syirik gitu. Sama sebenarnya. Musyrik dan syiriknya seseorang itu tergantung niat. Segala sesuatu perbuatan itu tergantung niat. Apa niat dan maksud tujuan orang itu yang menentukan musyrik dan syiriknya orang. Contoh. Kalau seumpamanya saya makan bunga gitu ya, saya makan kembang melati gitu ya, makan bunga melati gitu ya. Tapi saya punya niat, saya punya maksud supaya vitamin-vitamin atau protein di dalam bunga melati itu juga melekat pada saya dapatkan gitu. Karena itu juga tinggi akan vitamin. Apakah itu namanya musyrik atau syirik? No. Perbuatan syirik dan musyrik itu diawali dari niat. Apakah dengan kita seperti itu, apakah kita juga mengikuti roh-roh kegelapan? No. Kalau boleh saya bicara di dalam Alkitab, di dalam Kristen, semenjak kepergian Yesus, semenjak kembalinya Yesus ke dalam alamnya, semua yang menggunakan kuasa-kuasa di zaman ini tak lain menggunakan kuasa-kuasa yang sama. Semua supranatural, entah dia berkedok sebagai kiai, sebagai pendeta, sebagai brahmana, sebagai resi, semuanya sama. Semuanya bisa meraga sukma, semuanya bisa menggunakan hal-hal gaib. Ada pendeta yang bisa meraga sukma karena dia orang pintar. Dia orang pintar yang berkedok sebagai pendeta menyampaikan firman Tuhan, di mana di dalam Alkitab disebut sebagai tua-tua bangsa. Sedangkan di dalam Islam ada juga yang namanya Pak Kiai. Pak Kiai bisa menyingkirkan jin, bisa menghilangkan orang kesurupan, bisa mengeluarkan roh-roh jahat. Sama, dia orang pintar, dia supranatural. Ada juga brahmana, resi. Semuanya sama. Mereka hanya berkedok agama, tapi dasar ilmu mereka sama. Mereka sama-sama bertemu dengan jiwanya. Mereka sama-sama bisa menggunakan kekuatan jiwanya. Mereka bisa meraga sukma. Tapi orang yang gak tahu, mereka membeda-bedakan hal itu. Ya, khusus saya sih masalah ilmu Jawa atau agama itu berbeda. Kalau ilmu Jawa dicampur agama nggak jadi, nggak bisa. Kalau ilmu agama dicampur ilmu Jawa, ya nggak bisa. Karena apa? Karena tempatnya beda-beda, pemahamannya beda, porsinya beda. Kalau kita bahas agama, ya kita bahas agama aja. Kalau kita bahas kejawen Jawa, ya bahas Jawa aja. Nggak usah deh agama dicampur-campur sama kejawen gitu, nggak perlu, nggak jadi. Tapi keduanya belum tentu musyrik ya atau syirik. Karena perbuatan musyrik atau syirik itu tergantung niat. Niat seseorang yang menentukan syirik dan musyriknya seseorang. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.